Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Azhara Eka Laraswati dengan NIM K75222038. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis sistem administrasi (ASA). Pengertian analisis sistem administrasi. Analisis sistem administrasi adalah suatu usaha untuk menelaah tentang sebab-sebab timbulnya masalah-masalah dalam administrasi dan usaha untuk memecahkan masalah tersebut. Hal ini meliputi tanggung jawab pokok tentang perencanaan dan penyempurnaan prosedur-prosedur, metode-metode dan struktur organisasi. Pentingnya analisis sistem administrasi. 1. Beban pekerjaan kantor akan bertambah, juga menambah pola-pola hubungan dalam kaitannya dengan metode dan prosedur kerja. 2. Kebutuhan terhadap ASA nampaknya jarang memperoleh perhatian, bahkan tidak peduli terhadap administrasi. Biasanya mereka lebih mendominasi pada tupoksi yang berorientasi pada tujuan visi dan misi yang dicanangkan. 3. Permasalahan-permasalahan kecil dalam organisasi yang menyangkut dengan pola pelaksanaan pekerjaan kantor sering tidak dipermasalahkan. 4. Tingkat fleksibilitas atas sistem yang berlaku relatif tidak sama antara organisasi satu dengan yang lainnya. 5. Pendekatan terhadap perubahan harus memperhatikan SDM yang akan menjalankannya. Perlu penyesuaian. Maka dibutuhkan pengetahuan terhadap pola atau peta kerja yang ada dalam organisasi dan kebijakan yang arif dari pimpinan. Manfaat analisis sistem administrasi menurut Norman Baris. 1. Memperpendek jangka waktu pengerjaan yang dapat mempercepat saat penyerahan. 2. Mengurangi kesalahan-kesalahan dalam memperhitungkan biaya-biaya dan saat penyerahan. 3. Menghilangkan fungsi-fungsi dan aktivitas yang tidak perlu. 4. Mengurangi biaya tata usaha penyelenggaraan koordinasi, kontrol dan fungsi-fungsi pelayanan yang diperlukan. Tujuan analisis sistem administrasi. 1. Memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. 2. Membantu para pengambil keputusan. 3. Mengevaluasi sistem yang telah ada. 4. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. 5. Menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Tahapan analisis sistem administrasi. 1. Tahap analisis merupakan tahap yang paling kritis dan sangat penting, karena kesalahan di tahapan ini akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. 2. Hasil dari analisis sistem adalah laporan yang dapat menggambarkan sistem yang telah dipelajari dan diketahui bentuk permasalahannya serta rancangan sistem baru yang akan dibuat atau dikembangkan. Analisis sistem administrasi ASA dengan pendekatan analisis sistem dan prosedur ASP. Pengertian sistem dan prosedur ASP. Analisis sistem dan prosedur ASP, yaitu menelaah, menganalisis, menyempurnakan sistem-sistem pelayanan, pengendalian,
dan mengkoordinir semua pekerjaan dalam suatu organisasi. Mengapa menggunakan ASP? 1. Untuk memecahkan permasalahan. 2. Pelaksanaan peraturan baru. 3. Implementasi ide atau teknologi baru. 4. Perbaikan sistem secara luas dengan sasaran pengurangan biaya pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, laporan yang lebih cepat, pengurangan waktu. Manfaat ASP. 1. Memperpendek jangka waktu pengerjaan dan mempercepat penyerahan. 2. Menekankan kebutuhan barang-barang inventaris. 3. Mengurangi kesalahan-kesalahan dalam perhitungan biaya dan pengerjaan. 4. Menghilangkan fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu. 5. Mempercepat perputaran modal kerja dan mengurangi kebutuhan modal tersebut. Hasil ASP. 1. Terdapat prosedur baku yang seragam. 2. Biaya rutin akan dapat dikurangi. 3. Latihan pegawai lebih terarah dan lebih sederhana. 4. Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan dapat terus-menerus dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.